Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faridatul Husna. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peluang. Pada peluang bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang peluang kejadian, frekuensi harapan, dan peluang komplement. Sebelum kita membahas tentang peluang kejadian, ada baiknya kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, dinotasikan dengan S. Sedangkan banyaknya anggota dari ruang sampel dinotasikan dengan NS. Jadi NS di sini menyatakan banyaknya anggota dari ruang sampel. Sedangkan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh yang pertama, misalkan di sini. Tentukan ruang sampel dari percobaan berikut. A. Pelemparan sekali sebuah dadu. B. Pelemparan sekali sebuah dadu dan sekeping uang logam. Kita tahu dadu yang kita kenal punya sisi 6. Masing-masing titiknya ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Maka itu yang kita katakan sebagai ruang sampelnya. Jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing angka ini kita katakan sebagai titik sampel. Titik 4 ini titik sampel, 3 ini titik sampel. Jadi banyaknya anggota dari ruang sampel ada 6 untuk sebuah dadu. Yang B, pelemparan sekali sebuah dadu dan sekeping uang logam. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk tabel, sekeping uang dadu, sebuah dadu dan sekeping uang logam. Dadu punya mata 6, sedangkan logam ada dua kemungkinan, angka atau gambar, punya dua sisi. Dadu punya 6 sisi, sedangkan uang logam punya 2 sisi, yaitu angka atau gambar. Maka kalau kita buat dalam bentuk tabel, jadi kemungkinannya yang akan muncul jika sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar secara bersamaan sekali, maka muncul A1. A1 artinya logam, uang logam muncul angka, dadunya muncul angka 1.1. A2 berarti pada uang logam muncul gambar dan pada dadu mata 2. G5 artinya pada uang logam muncul gambar dan 5 pada dadu. Demikian seterusnya. Nah, berarti ruang sampelnya ada berapa? Kalau kehitung ruang sampelnya adalah 12. 12 ini cara yang paling mudah didapatkan dari mana? Dadu punya NS 6. Uang logam punya NS 2, angka atau gambar. Berarti 6 kali 2. Jadi NS dari dadu kita kalikan dengan NS dari uang logam. Maka di sini ada 12. Contoh yang kedua. Tentukan banyaknya ruang sampel dari pelemparan sekali 2 buah dadu. Nah, 2 buah dadu. Dadu yang pertama punya NS 6, dadu yang kedua punya NS sama, 6 juga. Berarti kalau 2 dadu dilempar sekali secara bersamaan, NS-nya berapa? Maka NS-nya 6 kali 6, bukan 6 kali 2. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini akan munculnya 6 kali 6, 36 NS dadu pertama kita kalikan dengan NS dadu kedua. Jadi bukan 6 kali 2 kita kalikan dengan banyaknya, berarti NS-nya masing-masing kita kalikan. Contoh yang ketiga, dalam sebuah kotak terdapat 4 bola putih, 3 bola hijau. Dari kotak diambil 3 bola sekaligus. Nah, dari sini kita ingat pada materi yang pertemuan di video sebelumnya, kalau ada soal seperti ini, teknik yang kita gunakan untuk cara pengambilan bola 3 bola sekaligus, tekniknya adalah dengan menggunakan kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena di sini tidak ada urutan. Nah, dalam bab peluang di sini, bagaimana cara mencari anggota ruang sampelnya? Sama dengan kita mencari banyaknya kemungkinan kita mengambil 3 bola sekaligus dari
dalam kotak yang ada 4 bola putih dan 3 bola hijau. Nah, dari dalam kotak ini berarti total ada berapa bola? Total ada 4 ditambah 3, ada 7 bola. Diambil 3 bola, berarti NS-nya atau banyaknya anggota ruang sampelnya adalah 7 kombinasi 3. Dari 7 bola diambil 3, berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. 7 dikurangi 3 itu adalah 4 faktorial. Kalau kita jabarkan berarti 7 faktorialnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita hentikan sampai 4 faktorial mengikuti dari penyebut. Nah, dari sini kita dapatkan 4 faktorialnya kita coret. Nah, 3 kali 2 kali 1 6. Kita coret di sini 6. Berarti 7 kali 6 adalah 35. Maka banyaknya ruang sampel, anggota ruang sampel adalah 35. Istilah berikutnya adalah kejadian. Apa itu kejadian? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel, dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf balok. Contoh, misalkan di sini contoh yang pertama, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan banyaknya kejadian munculnya mata dadu bilangan prima. Kalau saya misalkan kejadian mata dadu bilangan prima ini sebagai kejadian A, maka A ini kalau kita tuliskan anggotanya adalah 2, 3, dan 5 karena ini adalah bilangan prima. Jadi banyaknya kejadian munculnya mata dadu bilangan prima ada 3. Contoh yang kedua, 3 buah koin dilempar sekali bersamaan. Tentukan banyaknya kejadian munculnya 2 angka 1 gambar. Nah, kalau kejadian munculnya 2 angka 1 gambar ini dimisalkan sebagai kejadian A, maka A ini akan mempunyai anggota angka-angka gambar, artinya koin 1 angka, koin 2 angka, koin 3 gambar, atau angka gambar angka, koin 1 angka, koin 2 gambar, koin 3 angka, atau gambar angka-angka. Nah, di sini masing-masing punya 2 angka 1 gambar. Nah, ada berapa? Ada 3. Jadi NA-nya adalah 3. Sekarang kita masuk ke peluang kejadian. Peluang kejadian atau dinyatakan sebagai PA didefinisikan sebagai PA sama dengan NA dibagi NS, di mana NA di sini adalah banyaknya anggota kejadian A, sedangkan NS adalah banyaknya anggota kejadian S. Contohnya misalkan saya ambil dari contoh kejadian tadi, 3 buah koin dilempar sekali secara bersamaan. Tentukan peluang kejadian munculnya 2 angka 1 gambar. Tadi sudah kita bahas kalau kejadian munculnya 2 angka 1 gambar ini dimisalkan sebagai kejadian A, maka A kalau kita runtutkan adalah angka-angka gambar, angka gambar angka, atau gambar angka-angka. Berarti NA-nya ada 3. Jadi banyaknya anggota kejadian A ada 3. Nah, NS-nya ada berapa? NS-nya kita ingat pada pembelajaran tadi tentang ruang sampel, kalau 3 buah koin, 1 koin punya 2 sisi, jadi NS-nya ada 2 angka atau gambar. Karena ada 3 koin, berarti bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2. Ya, jadi 2 kali 2 kali 2 berarti ada 8. Kalau kita uraikan berarti angka-angka-angka, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka-angka gambar, gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar-gambar, dan terakhir adalah gambar-gambar-gambar. Artinya di sini ketiganya muncul gambar. Nah, berarti NS-nya ada 2 kali 2 kali 2 berarti ada 8. Maka peluang kejadian munculnya 2 gambar 1 angka berarti PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya adalah 3, NS-nya adalah 8, berarti 3/8.
Contoh yang kedua, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 4 bola biru. Dari kotak diambil sebuah bola, tentukan peluang terambilnya bola merah untuk yang A dan bola biru untuk yang B. Kita bahas dulu untuk yang A. Dari sini untuk yang A yang ditanya adalah peluang terambilnya bola merah. Misalkan kejadian terambilnya bola merah ini sebagai kejadian A, maka NA-nya ada berapa? Karena bola merah di sini ada 5, berarti NA-nya adalah 5. Nah, NS-nya ada berapa? NS-nya karena di sini ada 5 merah, 4 biru, maka NS-nya totalnya di sini dalam sebuah kotak ada 9. Maka PA-nya sama dengan NA dibagi dengan NS. Maka hasilnya adalah 5/9. Soal yang B. Kalau misalkan kejadian terambilnya bola biru ini dimisalkan sebagai A, maka NA-nya di sini adalah 4 karena di dalam kotak bola birunya ada 4. NS-nya sama. NS-nya dalam kotak total ada 5 ditambah 4 ada 9 bola. Maka peluang terambilnya bola biru berarti NA dibagi dengan NS. Berarti sama dengan 4/9. Contoh yang ketiga. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola putih, 5 bola biru. Dari kotak diambil 3 bola sekaligus. Tentukan peluang terambilnya 2 bola putih dan 1 bola biru. Kita bahas. Kita coba boleh cari NA-nya dulu, boleh cari NS-nya dulu. Di sini saya akan mencari NS-nya dulu. Di kotak total berarti ada 4 ditambah 5, berarti ada 9 bola. Dari sini diambil 3 bola sekaligus, berarti NS-nya adalah 9 kombinasi 3. Dari 9 bola diambil 3. Nah, untuk soal yang nomor 2, kenapa tadi tidak menggunakan kombinasi? Bisa juga menggunakan kombinasi, silakan. NS-nya 9 kombinasi 1 tetap akan menghasilkan angka 9. 9 faktorial dibagi 9 kurangi 1, 8 faktorial kali 1 faktorial, berarti 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial kali 1 faktorial, habis. Nah, tinggal 9 sama. Ya, dari 9 bola diambil 1. Sedangkan soal yang nomor 3 berarti dari 9 bola diambil 3 bola. Berarti 9 kombinasi 3, maka 9 faktorial dibagi 9 kurangi 3 berarti 6 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 9, 8, 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. 6 faktorial kali 6 bagi 6 faktorial habis. 9 dibagi 3, 8 dibagi 2, 4. 3 kali 4, 12 kali 7, 84. Nah, sekarang peluang terambilnya kejadian 2 bola putih, 1 biru. Berarti NA-nya 4 putih diambil 2 bola, berarti 4 kombinasi 2. 5 biru diambil 1 bola, berarti 5 kombinasi 1. Kita kalikan, maka kita dapatkan 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2, 2 faktorial kali 2 faktorial, 5 kombinasi 1 hasilnya adalah 5. Maka kita dapatkan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial dibagi 2 faktorial habis. 4 dibagi 2 faktorial 2, 2 kali 3, 6. Kita kalikan dengan 5 tadi, berarti 6 kali 5 adalah 30. Maka kita dapatkan peluang kejadian terambilnya 2 putih, 1 biru adalah NA dibagi dengan NS. NA-nya adalah 30, NS-nya adalah 84.
Contoh yang keempat, sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak akan foto bersama. Tentukan cara mereka berfoto bersama jika ayah dan ibu selalu berdampingan. Ingat di pembelajaran yang sebelumnya bahwa di sini ada ayah, ibu, sama 2 anak. Ayah, ibu ini satu paket harus berdampingan. Berarti total di sini adalah ada 3 orang. Kita anggap ini sebagai 1 orang karena harus berdampingan. Nah, bagaimana cara mereka berdampingan? Maka kalau kita mencari NA-nya sama dengan berarti 3 faktorial dikali cara ayah dan ibu ini sendiri adalah 2 faktorial. Berarti 3 faktorial itu adalah 6, 2 faktorial itu adalah 2, maka 6 kali 2 adalah 12. Nah, NS-nya berarti kita anggap ini bisa ayah dan ibu bisa terpisah, bisa berdampingan, bisa terpisah, berarti tetap ada 4. Berarti total ada berapa? 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti ada 24. Maka peluang foto bersama jika ayah dan ibu selalu berdampingan adalah NA-nya 12, NS-nya adalah 24, berarti 12 dibagi 24 berarti 1/2. Dari contoh yang kita pelajari, kita bisa mengambil kesimpulan jika kejadian A pasti terjadi, maka peluangnya adalah 1. Jika kejadian A tidak mungkin terjadi, maka peluang kejadian adalah 0. Jadi peluang suatu kejadian berkisar antara 0 dan 1. Jadi tidak mungkin peluang itu nilainya lebih dari 1 atau kurang dari 0. Selalu terletak antara 0 dan 1. Contohnya misalkan di sini 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, peluang munculnya mata dadu berjumlah 13 ya pasti 0. Kenapa? Karena 2 mata dadu, kalau 2 dadu 1 dadu 6, kalau 2 dadu mata dadu kita jumlahkan maksimal adalah 12, maka kalau 13 tidak mungkin, berarti peluangnya adalah 0. Contoh yang kedua, sebuah dadu dilempar sekali, peluang munculnya mata dadu kurang dari 7. Kurang dari 7 itu apa saja? Kalau kita runtutkan kejadiannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti peluangnya adalah berapa? 1, karena NA-nya sama dengan NS, berarti 6/6, nilainya adalah 1. NA di sini sama dengan NS, sama-sama 6, berarti 6 dibagi 6 adalah 1. Selanjutnya adalah frekuensi harapan. Jika suatu percobaan dilakukan N kali dan peluang kejadian A adalah PA, maka frekuensi harapan dari kejadian A dirumuskan sebagai FH sama dengan N kali PA. Jadi peluang dikalikan dengan banyaknya pengulangan. Contoh misalkan di sini sebuah dadu dilempar sebanyak 50 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil. Nah, kita tahu mata dadu ganjil berarti karena dadunya di sini ada NS-nya ada 6. Berarti untuk mata dadu ganjil kalau kita uraikan kan 1, 3 dan 5. Maka NA-nya di sini adalah 3. Berarti PA-nya di sini sama dengan NA dibagi dengan NS. Berarti 3 dibagi 6 atau bisa sederhanakan menjadi 1/2. Nah, frekuensi harapannya karena dadunya di sini dilempar sebanyak 50 kali, berarti ini adalah N-nya. N-nya 50 berarti N kali PA, berarti 50 kali 1/2. 50 dikali 1/2 berarti 50 dibagi 2, 25. Berarti frekuensi harapannya adalah 25. Ini tadi cara mencari frekuensi.
Berikutnya peluang komplement. Komplement kejadian A adalah kejadian A tidak terjadi. Dinyatakan dengan A pangkat C, bukan A pangkat C ya, tapi kita bacanya A komplement. Jadi kalau A tidak terjadi, kita katakan sebagai komplement kejadian A. Kita menuliskan dengan A seperti kita pangkatkan C, atau A komplement kita membacanya. Ada yang menuliskan sebagai A aksen. Kalau di beberapa buku atau beberapa soal menemukan A aksen itu adalah komplement dari A atau kejadian A tidak terjadi. Jadi peluang kejadian A tidak terjadi disebut peluang komplement A. Nah, kita menuliskan P dalam kurung AC, peluang dari A komplement, peluang kejadian A tidak terjadi. Kalau kita jumlahkan antara peluang A dengan peluang A komplement, nilainya akan menghasilkan 1. Kembali ke nilai dari peluang tadi, kisarannya adalah 0 dan 1. Berarti kejadian antara A terjadi dan tidak terjadi, kalau kita jumlahkan nilainya pasti akan sama dengan 1. Atau kalau kita balik, kalau kita mencari peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Contoh, misalkan di sini contoh yang pertama, peluang Andi bisa memasukkan bola ke dalam keranjang adalah 0,85. Berapa peluang Andi gagal memasukkan bola ke dalam keranjang? Nah, kalau misalkan kejadian A ini kita anggap Andi sukses memasukkan bola, berarti PA-nya adalah 0,85. Berapa peluang Andi gagal memasukkan? Ya tinggal dikurangi. 1 dikurangi dengan 0,85. Berarti peluang Andi gagal memasukkan bola dalam keranjang adalah 0,15. Contoh yang kedua, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola hijau dan 4 bola biru. Dari kotak diambil 3 buah bola sekaligus. Tentukan peluang terambilnya paling sedikit 1 bola hijau. Jadi kalau kita buat secara penjabaran, di sini 1 bola hijau kemungkinannya berarti bisa 1 hijau yang terambil, 2 biru, atau 2 hijau, 1 biru, atau ketiga-tiganya hijau. Jadi kalau misalkan saya buat ada 3 kejadian, ada kejadian A, B, dan C. Kejadian A berarti terambilnya 1 hijau, berarti sisanya 2 biru. Kejadian B berarti terambilnya 2 hijau, 1 biru, dan kejadian C berarti kejadian terambilnya 3 hijau. Kalau kita cari NA-nya, berarti dari sini karena bola hijaunya ada 5 diambil 1, berarti 5 kombinasi 1. Birunya ada 4, berarti diambil 2, 4 kombinasi 2. Berarti 5 kombinasi 1 kali 4 kombinasi 2. NB-nya berarti 2 hijau, berarti 5 kombinasi 2. Dari 5 diambil 2 dikali dengan, karena 1 biru berarti 4 kombinasi 1. Dan yang terakhir NJ-nya berarti sama dengan 3 hijau. Nah, hijaunya ada 5, berarti 5 kombinasi 3. Kalau kita cari NS-nya di sini, total dalam kotak berarti ada 5 ditambah 4 ada 9, diambil 3 berarti 9 kombinasi 3. Maka kalau kita menuliskan peluang terambilnya paling sedikit 1 hijau berarti lebih besar sama dengan 1H, saya buat seperti ini, berarti sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C. Nah, peluang A berarti kejadian 1 hijau 2 biru, berarti NA dibagi dengan NS. Peluang B berarti NB dibagi NS. Peluang C berarti NC dibagi NS. Maka NA-nya tadi adalah 5 kombinasi 1 kali 4 kombinasi 2. NS-nya adalah 9 kombinasi 3. NB-nya berarti 5 kombinasi 2
kali 4 kombinasi 1 dibagi 9 kombinasi 3 ditambah NC-nya 5 kombinasi 3 dibagi NS-nya 9 kombinasi 3. Berapa hasilnya? Silakan dihitung sendiri. Nah, caranya agak panjang. Akan kita sederhanakan kalau kita menggunakan komplement. Bagaimana caranya? Dari kejadian terambilnya 3 bola, hanya ada 4 kemungkinan. Di sini sudah ada 3. Kemungkinan yang terakhir apa? Kemungkinan yang terakhir adalah tidak ada warna hijau sama sekali. Berarti ketiga-tiganya biru. Maka kalau saya menjabarkan A itu sebagai peluang terambilnya bola hijau, A ini sebagai terambilnya bola hijau, berarti A komplement adalah bukan bola hijau. Ada berapa peluang terambilnya A bukan bola hijau? Ada 3, berarti ketiganya hijau. Berarti ketiganya adalah biru, 3 biru. Maka dari sini NA komplemennya sama dengan 4 kombinasi 3. Berapa 4 kombinasi 3? Berarti 4 faktorial dibagi 4 kurangi 3, 1 faktorial dikali 3 faktorial, berarti 4 sama dengan 4 kali 3 faktorial saya kali 1 faktorial kali 3 faktorial, habis 3 faktorialnya berarti hasilnya adalah 4. NS-nya berarti dari total dalam kotak ada 9, berarti 9 kombinasi 3, berarti 9 faktorial dibagi 9 kurangi 3, 6 faktorial kali 3 faktorial, berarti 9, 8, 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. 9 dibagi 3, 8 dibagi 2, 4 kali 3, 12 kali 7, 84. Maka peluang kejadian bukan hijau sama dengan 4 NA komplement dibagi dengan NS, berarti sama dengan 4/84. Kalau kita sederhanakan berarti 1/21. Maka kejadian terambilnya paling sedikit 1 hijau berarti sama dengan 1 dikurangi tidak ada hijaunya sama sekali tadi. Nah, sama dengan berapa? 1 dikurangi 1/21. Kalau kita samakan penyebutnya 21/21, berarti 21 dikurangi 1/21 berarti sama dengan 20/21. Kalau ini kita hitung akan menghasilkan nilai yang sama, hasilnya adalah 20/21. Silahkan dibuktikan sendiri, hasilnya akan sama. Nah, itu tadi pembahasan kita di video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.